Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya di dalam renungan harian. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami memiliki Allah yang begitu dahsyat. Kami mengucap syukur pula Tuhan bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu Tuhan yang tetap termaterai dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Yeremia 28 ayat 10 sampai dengan 17. Yeremia 28 ayat yang ke-10 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan. Dalam 2 tahun ini begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia. Datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, pergilah, mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah, hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Demikian firman Tuhan bagi kita yang tidak hanya membaca, melainkan menerapkan serta merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita ada banyak sekali yang dapat membutakan mata dan pikiran kita. Apalagi di dalam firman Tuhan kita juga pada hari ini ada sosok nabi palsu yang hampir menggetarkan umat pada saat itu. Dan di sini nabi palsu silih berganti ada untuk mengganggu kehidupan umat Tuhan. Dengan cara apa mereka? Dengan cara memalsukan firman Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam membaca serta merenungkan firman-Nya, dengan mudahlah setiap nabi-nabi palsu akan memperdaya kita. Apalagi tampilan mereka yang begitu meyakinkan, cara berbicara mereka yang begitu lantang, sehingga banyak orang betul-betul yakin terhadap setiap apa yang diucapkannya. Seperti halnya Hananya yang bernubuat kepada Yeremia di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Ia menyatakan bahwa nubuatnya itu berasal dari Tuhan. Hananya menubuatkan berita gembira bagi umat Israel pada waktu itu, bahwa di dalam 2 tahun mendatang perkakas rumah Tuhan yang diangkut ke Babel, juga Yekohnya bin Yokakim, Raja Yehuda beserta semua orang buangan akan kembali pulang. Di sini Hananya memastikan bahwa hal itu akan terjadi dari pihak Tuhan.
Ia menegaskan kembali bahwa Tuhan yang akan mematahkan kuk dari Raja Babel. Nubuat Hananya bertujuan untuk membatalkan nubuat Yeremia yang sangat indah pada saat itu. Di sini melalui Yeremia, Tuhan menantang para nabi palsu untuk bernubuat mengenai kepastian kepulangan perkakas rumah Tuhan yang diangkut ke Babel, dan juga kepulangan Yoyakin Raja Yehuda beserta semua orang buangan. Dan tantangan Tuhan dijawab oleh Hananya. Tidak hanya bernubuat, ia malah berani melakukan tindakan untuk menunjukkan kepastian nubuatnya. Gandar yang terpasang yang di tengkuk Yeremia kemudian dia ambil dan dipatahkan. Setelah itu ia bernubuat bahwa dalam 2 tahun mendatang akan ada kebebasan dari Raja Babel karena Tuhan telah mematahkan kuk Nebukadnezar. Namun nubuat Hananya hanya sebatas retorika saja. Semua itu palsu belaka. Nyatanya Hananya mati pada tahun itu juga, dan nubuat palsunya tidak terbukti. Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali kita pun sebagai manusia juga sering sekali menjadi Hananya atau nabi-nabi palsu dengan menggunakan istilah atau kehendak Allah atau demi Tuhan bagi ambisi atau keinginan kita. Baiklah, mulai sekarang ini kita berhenti untuk melakukan hal tersebut. Berhentilah menggunakan nama Tuhan untuk menutupi ambisi kita. Jangan sampai Tuhan menghukum kita seperti Hananya. Seringkali kita menjadi Hananya di dalam dunia nyata, menjadi penebar-penebar hoax, penebar-penebar kebencian dengan mengatakan dalam nama Tuhan, untuk meyakinkan ucapan kita. Padahal ucapan kita belum tentu benar. Apalagi ketika saat ini kita di dalam masa pandemi. Ada banyak sekali kabar yang silih berganti masuk di dalam telinga kita, yang kita dengarkan. Ini benar atau enggak ya? Ini betul atau tidak? Lebih baik kita serahkan setiap kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, agar hanya ucapan-ucapan Tuhan yang senantiasa kita dengarkan dan kita amini di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang saat ini telah mengajarkan kepada kami bahwa di luar sana ada banyak sekali nabi-nabi palsu yang hendak mengguncang kehidupan kami, yang hendak merubah setiap pikiran-pikiran kami. Biarlah kehidupan kami Tuhan tetap berlandaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah garda terdepan di dalam kehidupan ini. Tuhan, pada saat ini juga Tuhan, kami hendak berdoa bagi setiap orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan mereka kesembuhan, sehingga mereka dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap proses kehidupan kami. Biarlah Tuhan membantu, Tuhan yang ikut serta dalam meluruskan apa yang menjadi upaya-upaya kami di dalam kehidupan ini, baik itu dalam pekerjaan, usaha, peternakan, persawahan, ataupun hal-hal lain Tuhan yang kami kerjakan untuk menopang kehidupan kami. Tuhan yang bantu kami, Tuhan yang murahkan rezeki kami. Inilah doa dan permohonan kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami hidup. Amin. Demikian renungan harian pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di renungan harian berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.